boleh nggak lo perkenalan dulu siapa dan lo tuh apa gitu? Halo, kenalin, gue Sandi, gue temannya Nata. Ya, jangan gitu dong. Maksudnya yang umum. Teman-teman kalau misalnya ada yang gue sih nggak expect bahwa teman-teman yang nonton bahwa lu pernah masuk Tonight Show. Keseharian lo nih. Keseharian gue. Udah 2 diundang ke Tonight Show. Keseharian lo apa sih? Kok kayaknya diundang ke Tonight Show doang sebagai penonton? Terakhir gue kerja di Metro TV sebagai PA, Production Assistant. Oke. Sebelum akhirnya gue kena pengurangan nih ceritanya. Oke. Ceritain yang PA-nya aja, pengurangannya nggak usah. Kita sudah di episode kedua dari Kebahagiaan Kosong. Jangan lupa kalau misalnya ada yang belum nonton yang episode pertama bareng Haikal Ramdan, segera ditonton dan di-subscribe juga ke Gelas Kosong di YouTube dan di Instagramnya di Gecko Entertainment. Oke? Aman ya? Dan hari ini, alhamdulillah sekali, saya kedatangan kawan lama saya. Kawan lama. Cukup lama loh kita. Dari SMP. Iya, SMP tuh 10 ke bawah kali ya? 2010 betul. 2008, 2009, 2010 lah itu masa-masa kita ketemu tuh ya. Tapi ketemunya juga nggak sengaja. Ketemunya aneh. Ketemunya agak. Nah, sebelum kemana-mana ini, boleh nggak lo perkenalan dulu siapa dan lo tuh apa gitu? Halo, kenalin, gue Sandi, gue temannya Nata. Ya, jangan gitu dong. Maksudnya yang umum. Ya. Temennya Ivan, Ivan, tetangganya Iqbal. Oke. Teman-teman kalau misalnya ada yang gue sih nggak expect bahwa teman-teman yang nonton bahwa lu pernah masuk Tonight Show. Mungkin enggak sih kayaknya. Karena kan emang cuman ya segitu aja gitu kan. Aja. Karena mungkin kurang berkesan kali. Kasih tahu, ya itu pertama. Kasih tahu dulu kenapa kok tiba-tiba dia di Tonight Show. Kasih tahu dulu kenapa. Oh ya, jadi pertamanya itu sebenarnya gue udah pernah coba buat bisa masuk ke Tonight Show. Apa tuh? Jadi kreatif apa? Bukan. Waktu itu ada TNS Peduli Enzi. Jadi ceritanya Tonight Show pengen nyari pacarnya Enzi lah, pura-puranya gitu. Gimmick. Ya. Akhirnya gue ikut challenge-nya bikin video, nunjukin bakat, nggak kepilih. Oke. Yang kedua ada ngadain challenge lagi tuh Tonight Show buat main tebak satu kata. Tebak satu kata itu yang cukup viral itu ya, karena chemistry mereka berdua ya. Iya. Akhirnya gue sama teman kos gue, Ivan. Iya, Ivan Justin. Akhirnya kita iseng bikin, nggak iseng juga sih, cukup niat. Iya, cukup niat. Gue juga lihat videonya, gila nih orang. Oke. Akhirnya cukup niat, alhamdulillah tuh dapat. Oke. Set, mainlah ke sana. Oke. Akhirnya gue sama Ivan jadi penonton kedua yang diundang. Karena si game satu kata ini kan ada beberapa ya. Yang diundang akhirnya berapa pasang? Total akhirnya ada 3 pasang. Ada 3 pasang. Lo salah satunya? Satu pasangannya. Karena kan sebelumnya biasanya mereka main sama penonton-penonton yang ada di studio. Iya, betul. Waktu pas gue itu kayaknya sebelum ini sih, sebelum COVID ya. Iya. Cuman emang mungkin pengen ngadain ini aja, engagement lewat media sosial kali ya. Akhirnya gue ikutan. Gue penonton kedua. Sebelum gue ada namanya Debat Layar. Ini kakak adik, musisi, Joy sama Dev. Nah, di antara kita bertiga, menurut gue yang paling gak berkesan tuh gue sama Ivan. Betul. Yang pertama, berkesan banget dan bahkan kesannya positif. Nah justru, tapi jadi ngomongin orang nih. Nggak apa-apa. Mungkin orang-orang yang pernah nonton juga, yang ketiga ini justru gue kasihan juga sih. Karena dapat kesan yang justru kebaliknya, karena itu tadi gue bilang di antara kita bertiga, gue sama Ivan yang paling menurut gue nggak berkesan. Yang satu ini kesannya baik banget. Nah, karena lo biasa aja mungkin. Karena gue kalau mau baik banget, kalau mau jelek jadi yang ketiga gitu kan. Nah, itu dia. Tapi sorry banget nih kalau misalnya. Tapi gue juga nggak tahu yang ketiga tuh kenapa. Gue taunya yang pertama yang kakak beradik itu. Sama lo. Sama gue. Abis itu ya udah, gue kan nggak tahu siapa lagi. yang ketiga itu ini sih, dia dapat komentar-komentar yang menurut gue agak pedes ya. Cuman lu liatin komentarnya di YouTube berarti kan ini kan? Di YouTube. Oke. Jadi waktu itu jadi ngomongin yang penonton ketiga.
Karena kita kan sebelum tampil itu kita di briefing ya sama tim kreatif. Oke. Kita dibilang kalau bisa kita nggak usah mencoba untuk Lucu. jadi spotlight lah ya. Iya. Iya, benar. Justru Don't trying to be funny. karena Desta, khususnya Desta sih bilangnya gitu ya. Karena Desta pengennya justru mereka yang mainin penonton. Oke. Biar lo diem aja, udah jadi lo aja diem gitu. Iya, makanya kenapa penonton-penonton yang dipilih di studio tuh rata-rata begitu. Karena dia memang sebagai penonton aja gitu. Iya. Sebagai yang mengidolakan aja. Kan kita, kalau lo kan mungkin jatuhnya kayak, oh lo udah diundang gitu, jadinya gue mau gitu mungkin kali ya. Cuman kita kan akhirnya di briefing itu akhirnya gue juga jadi ngebatas sendiri. Nah, yang penonton ketiga nih, Over kita lah juga ya. nggak tahu. Nah, Ada lagi nggak? apanya tuh? Lo pernah ngapain gitu, apa gitu? Dari lo nya sendiri? Nah, yang Tonight Show itu 2 kali diundang. Jadi yang setelah pertama diundang nih, udah nih. Nah, yang pertama kali diundang tuh, gue 5 hari nggak bisa makan. Nat. Bukan nggak bisa ya, karena gimana ya? Anjir, gue diundang, excited banget ya. Jadi Kalau lo ngapain? Apa yang pertama? Itu yang pertama. Oh itu Yang si yang games pertama. itu. Yang kedua? Yang kedua itu ini apa namanya? Game apa ya? Mainin gimmick. Jadi misalnya disebutin nama film nih, kita harus memperagain judul Oh filmnya. games juga ya? Games juga. iya. Oh oke. Kalau itu juga gue nggak tahu kenapa ya. Cuma malam-malam di DM sama timnya, tapi tim yang lain yang sebelumnya Ya, oke. kontak gue. Wah, diundang lagi nih. Apaan ya? Kira ya udah bayain. Tapi itu memang undangan dari mereka atau lo di studio tapi lo kayak gimmick di Enggak. panggil gitu? Oh emang khusus lo diundang gitu? Oh oke. Karena waktu itu lagi mulai COVID tuh. Oh Mungkin dia bingung ya. Iya, Nggak ada betul. penonton, sedangkan harus ini ya. ya nggak boleh lah nih, ya kan. Oke. Enggak maksud gua si keseharian lo nih. Keseharian gua. Udah 2 diundang ke Tonight Show, keseharian lo apa sih? Kok kayaknya diundang ke Tonight Show doang sebagai penonton? Karena apa ya? Apa sih Nut? Oh lo pernah ini, gue ingat lo pernah jadi timnya Bintang Emon. Dulu ya, Ya. Itu pekerjaan pertama gue, Oh pegawai Pekerjaan utama, pertama lo apa sih lo? Jadi apanya? videografer. Oh videografer, tapi nggak sama edit. Sama edit juga. Aduh, kalau dia nggak sama edit, gue mau bagusin padahal. Karena videografer dan editor itu 2 hal yang berbeda sebenarnya. Harusnya ya. Iya, betul. Tapi ya sudah nggak apa-apa lah ya, namanya Bintang Emon juga kita akan respect aja. Orang baik nih. Memang betul. Semua anak stand up comedian nggak ada yang rese. punya bad attitude Mungkin ada ya, Mungkin ada. cuman gua belum pernah ketemu aja gitu ya. Sama yang rese ini. Udah itu aja yang mau lo sampaikan? Itu aja sih. Nggak ada. Lo apa gitu? Gue pernah juara apa gitu loh yang bisa Gua orang pernah oh ini ngapain dia ya? gitu. Apa sih Nat? Kemarin lo sempat jadi itu si wawancara di Metro TV apa tuh? Apa itu istilahnya ya? News anchor bukan kan? Reporter apa? Itu kerjaan gue terakhir. Oke, apa Jadi, tuh? terakhir gue kerja di Metro TV sebagai PA, Production Assistant. Oke. Sebelum akhirnya gue kena pengurangan nih ceritanya. Oke. Ceritain yang PA-nya aja, PA. pengurangannya nggak usah. PA-nya itu, kalau PA kan secara garis umum yang gue dengar dari teman-teman di TV lain ya, kurang lebih sama sih. Jadi persiapan ya. produksinya, Teknis segala- banget lah itu teknisnya ya. lah ya, Oke. adminnya segala macem. Nah, cuman karena kebetulan Metro TV itu kan TV berita ya, Iya, betul. TV berita. Cuman gua waktu itu di bawahnya produksi, jadi ada redaksi, news, Oke. news production, bagian news sama produksi. Nah, gua bagian produksi dan kebagian program infotainment lah. Oke. Infotainment. Nah, Newsnya beritanya berita newstainment info. lah. Ya oke. Entertainment. Nah, cuman karena reporter-reporter yang ada di Metro TV itu emang dialokasinya buat tim news, tim redaksi. Oke. Sedangkan di produksi nggak kebagian reporter. Jadi mau nggak mau, Makanya. PA kan Iya. kasarnya kacung lah ya. Iya. Jadi apa aja harus mau. Sana di depan kamera lo gitu. Mau depan kamera, ngapain aja lah pokoknya. Mereka tuh Minum. yang tercemplung di media bahkan nggak mau di depan kamera ya. Iya, banyak juga. Banyak yang nggak mau, tapi banyak juga yang pengen sih sebenarnya. Iya itu kan bukan bagian mereka kok pasti. Ya, kecuali reporter ya kan. Iya, Kalau reporter iya, kan iya. mau. Ketemu siapa aja loh akhirnya tuh di berapa lama sih tuh si PA? 2 tahun kurang 3 bulan. Harusnya nih gue September 2 tahun. Oh. Ketemu siapa aja loh? Ya karena infotainment ya,
Mungkin Infotainment yang gue lagi. ketemu maksudnya gue sebagai karyawan Metro TV, mungkin agak beda nih dibandingin sama orang-orang yang kerja di redaksinya. Karena kan rata-rata mereka pasti ketemunya politisi lah, atau enggak. Oh iya. Karena kan lo infotainment anyway gitu ya, oke. Ya gue ketemu banyaknya musisi ya, musisi. Oh musisi. Siapa aja? Musisi Raisa Anggiani ya. Raisa. Hah? Raisa Anggiani itu yang Rai berarti Rai ya? Namanya ya, nama panggungnya RAI gitu ya? bener. Iya, Rai. Oke. Raisa Anggiani yang Iya. Oke. Raisa Andriani juga. Raisa benerannya juga. Gimana Raisa beneran tuh gimana? Iya, Raisa Hamis Daud kan? Hamis Daud, ya. Gokil. Itu juga pengalaman yang berkesan lah buat gue ya. Karena pertama kan gue anak musik ya ceritanya nih. Anak band lah kan. Betul. Anak band dan juga ya sebelum-sebelumnya cuma bisa denger. Karena kita udah lama sekali tidak bertemu. Iya, betul. Kabar lo kayak gimana? Kabar lo secara fisik, secara mental gitu. Alhamdulillah. Apanya yang alhamdulillah nih? Alhamdulillah. Si fisik kah? Apa si mental kah? Fisik, alhamdulillah. Kenapa gue bilang alhamdulillah? Ya alhamdulillahnya masih sehat. Alhamdulillahnya juga berhasil sedikit nurunin berat badan karena dulu gue waktu kuliah tuh justru pengennya gemuk gitu ya. Cuman karena salah tuh dalam artian gue makan cuman banyakin makan, abis makan di warteg, makan es krim, minum susu. Sembarangan lah ya? Sembarangan. Akhirnya yang ada karena gue nggak olahraga, buncit. Sedangkan gue kurus tapi buncit. Iya. Aneh. Dilihat secara kasat mata juga nggak aneh, tapi pas ngerasain pas ngerasain lo juga, kayaknya aneh banget ya. Iya, karena gue dulu sebelumnya tuh gue penganut WC jongkok gue tuh sebelumnya. Cuman akhirnya pas gue jongkok kok nggak enak. Iya. Ada yang ganjel. Emang. Iya. Gue nggak pernah suka sama WC jongkok sebenarnya. Gue saat gue kayak begini sih. Iya. Sebenarnya salah gue sih, bukan salah WC jongkok. Lo berarti aman lah ya untuk fisik lah ya. Alhamdulillah. Untuk apalagi emangnya? Mental gimana? Mental alhamdulillah. Kabar lo hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Cuman ya namanya manusia ya, pernah ada di titik apa ya? Gue mau ke situ tuh. Situ mau ya. Apa kira-kira? Tapi mungkin singkatnya, mungkin teasernya adalah gini. Mungkin gue juga belum pernah punya duit yang banyak banget lah ya. Cuman gue pernah ada di titik gue ngerasa, wah emang bener nih uang bukan segalanya. Gue pengen ditukar dah uangnya gue sama kenyamanan. Jadi gue gini Nat, gue pernah punya penyakit jantung namanya SVT. Supraventricular tachycardia lah ya. Jadi penyakit jantungnya ini irama jantung. Irama jantung yang tiba-tiba detak kenceng, cuman pada saat gue kondisi nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi kondisi, misalnya gue lagi duduk tiba-tiba deg-degan, tapi deg-degannya tuh kayak orang habis lari berapa menit lah. Iya. Kayak tiba-tiba aja gitu. Itu kejadian 2 kali, 2016, 2018. Dan itu bisa balik lagi lewat suntikan. Jadi harus ke rumah sakit. Nah, kejadian ini tahun 2020 nih. Gue lagi makan mie ayam. Terus ini gue sakit nih Nat. Kayak digigit apalah sesuatu. Gue kan overthinking ya. Terus suka googling. Salahnya gitu. Jadi gue kalau ngerasa sesuatu ada yang aneh di badan gue, gue googling. Gue googling. Soalnya seingat gue, katanya orang penyakit jantung itu sakitnya sampai ke belakang. Kayak ditusuk-tusuk. Yang gue rasain itu pas lagi makan mie ayam, rasanya kayak gitu. Nah, udah nih, tapi gue akhirnya googling, cuman udahlah gue overthinking, cuman gue lawan kan. Sampai akhirnya pas pulang dari situ, gue mau isi bensin, gue udah lagi mau nunggu, tiba-tiba nih, kenapa nih? Wah, itu gue tiba-tiba sesak napas. Sesak napas yang belum pernah gue rasain. Tapi deg-degan juga, tapi tangan langsung dingin, kaki dingin. Karena kebetulan bokap gue kan meninggal tahun 2020 ya. Iya. Itu kejadian gue itu 2021 ding. 2021. Masih setahun yang lalu kan. Gue tuh masih ngerasa nggak, semenjak ayah gue meninggal gue jadi ngerasa kematian tuh semakin nyata. Anjir. Akhirnya pas malam itu gue ngerasa apa ini gue ya? Gue langsung tuh ya. Gue akhirnya nggak jadi isi bensin. Gue langsung ke depan. Gue tadinya mau OTW langsung ke rumah. Sama bingung juga karena di samping pom bensin itu dua tempat lah ya, selang 2 tempat itu rumah sakit emang. Gue biasa nganter nenek gue ke situ. Iya. Tapi gue di situ ngerasa, ini gue ya,
mungkin gue nggak bercanda, cuman tapi takut salah ngomong ya. Tapi pada saat itu gue momen kayak gini, nah, mana yang malaikat ya? Yang mana ya? Gue terus la ilaha illallah. Tapi gue sadar gitu ya. Akhirnya gue panik, gue ke rumah sakit. Terus kata dokter, akhirnya gue masuk UGD, ketemu dokternya cuma senyum, nah. Habis diperiksa, habis EKG gitu ya, rekam jantung, dokternya senyum. Mas tahu nggak mas kenapa? Kenapa dok? Anxiety. Udah, dokternya senyum, terus sambil jalan. Terus gue anxiety apaan ya? Ya Allah. Anxiety. Terus gue googling anxiety, kepanikan. Ini nih yang, itu yang banyak orang ngomongin gitu. Iya. Ya kan? Gue tuh sebelumnya ya cuman tahu aja, orang-orang kan banyak yang ngomong dikit anxiety apa sih? Apa anxiety? Ternyata gue baru tahu di situ. Anxiety itu panik yang bukan, kalau orang bingung nih kayak misalnya overthinking itu. Apa ya? Sebenarnya si anxiety itu tidak segampang itu, tapi untuk gambaran besarnya ya overthinking gitu. Overthinking berlebih jadinya ngaruh ke badan lo semuanya gitu ya. Itu yang bedain panik sama cemas kalau menurut dokter. Ya. Kalau cemas tuh kayak misalnya jadi ya nggak apa-apa gitu ya. Kayak misalnya kita mau OTW, kamar kosong udah dikunci, pas kita udah di motor, udah dikunci belum ya? Iya. Itu cemas. Itu kayak ya kepikiran aja cemas. Kepikiran kecil lah, gampil itu bang. Cuman kalau sampai akhirnya larinya ke fisik, apalagi bikin seolah-olah kita susah napas, padahal beda sama sesak napas. Kalau sesak napas itu kan emang ada penyempitan di ada saluran pernapasan. Iya, betul. Dan ada gangguan lah ya pokoknya. Dan biasanya ada bunyinya, karena paru-parunya ada nyiknya gitu. Oke. Ya, pokoknya ada sesuatu lah. Tapi kalau si anxiety ini itu lebih ininya aja. Ya, betul. Kita jadi seolah-olah. Lo pernah nggak sih nafas manual? Nafas manual tuh, Mas juga mungkin pernah nggak tuh Mas? Nafas manual. Kayak lagi ngapain tiba-tiba sadar kalau misalnya kita lagi nafas. Jadi nafas itu nggak segampang biasanya. Ini kan nafas biasa nih. Cuman kalau nafas manual tuh lagi ngapain? Tiba-tiba sadar kalau kita tuh lagi nafas. Jadi kita hitungin tarik nafasnya, pas keluar jadi. Biasanya itu kalau gua pelukan sama bini gua di kasur. itu beda sih. Kalau depan-depanan gitu, kayaknya itu dihitungin tuh. Dia kapan ya ininya? Dia kapan buangnya? Gua harus tahan dulu. kayak gitu. Itu pernah gua. Terus kenapa? Ya itu nggak enak. Iya itu kayak gitu ya berarti ya. Nafasnya nggak enak. Oke. Tidak bisa diatur. Bukan. Nggak secara otomatis. Bahkan iya, maksud gua. Kita tidak harusnya kita kan tidak ngatur. Ini jadinya malah kita jadi kayak. Iya betul. Kayak nafas lagi olahraga lah, tarik nafas. Iya. Oh, gitu. Gue baru tahu BTW ini. Ya memang kita jarang ketemu juga sih, dan gue baru tahu ini. Nah, kaitannya sama yang omongan tadi gue teaser pertama tuh. Gue pernah, jadi pas pulang kejadian itu tuh ya, kejadian gue nggak nyaman itu, itu berjalan lebih dari 6 bulan. Jadi gue hari-hari selama 6 bulan itu benar-benar nggak enak nafas. Jadi walaupun misalnya gue udah lupa sama kejadian apa ya, gue nggak enak aja nafas karena gue paniknya juga. Misalnya yang kemarin kan awalnya banget karena gue takut gue sakit jantung, gue takut mati. Nah besoknya tuh sebenarnya gue udah nggak pikiran sana, cuman rasa ininya tuh masih nempel. Jadi tiba-tiba aja udah kayak gue jadi nggak enak napasnya. Sampai akhirnya gue lagi jalan di motor gitu ya dari kantor, gue lihat, gue nggak tahu itu pemulung atau apalah ya, tukang beca atau apa, dia di tengah di siang hari itu ya, tiduran di jalanan, sampai gini tidurnya. Nah gue di motor bilang, ih ya Allah, ya itu tadi ya, duit gue juga belum banyak, cuman gue ngerasa, ya Allah, duit saya kalau boleh tuker, saya pengen tidur aja gitu, pengen tidur enak gitu, karena gue selama berbulan-bulan itu tidur nggak enak Nat, karena tidur pun harus bener-bener capek banget gue. Ini after bokap lo meninggal? Tapi nggak langsung ya. Kalau menurut gue salah satu pencetusnya ya karena bokap gue. Triggernya lah ya. Cuman yang malam itu tuh karena gue takut, apa nih penyakit jantung gue kambuh lagi, itu yang gue takutin. Dari situ ngerembet ke, wah gue udah meninggal, mungkin ini gue. Jadi kemana-mana gitu. Waduh. Karena gue sempat sekali gue ke bukan psikiater, psikolog. Iya Psikolog sempat. Terus memang katanya iya lo emang anxiety sih gitu ya? Kemungkinan, karena nggak cukup sekali untuk konsultasi. Nah, tapi kenapa sekali doang itu pertanyaannya? Nah ini juga mungkin info buat teman-teman ya yang pengen ke psikolog gitu ya. Pertama, psikolog itu harganya bervariasi. Betul. Mulai dari 2,5, mungkin ada yang gratis. Gue nggak tahu sih pakai BPJS bisa apa enggak. Cuma karena waktu itu BPJS kan setahu gue nggak bisa ya kalau
KTP gue kan KTP Serang. Gue tinggal di Ciledug, Tangerang, Jakarta. Akhirnya gue cari emang tempat yang khusus untuk psikolog lah, konsultasi. Nah, itu biayanya 6,5 satu sesi 1 jam. Gue pikir tuh, lo pernah ngeband kan pasti, rental studio. Biasanya kalau kita ngeband, kalau udah mau habis nih waktunya, dari kaca kan abangnya satu lagi. Berarti udah mau habis. Jadi kita, tahu mau habis. Gue waktu konsul nih, gue ngeliatin jam kan. Kata gue tadi gue masuk jam 3 lewat. Ini udah jam 4 lewat, kok gue nggak diudahin kan? Nggak diinfoin. Kita ngomong-ngomong sampai lewat setengah jam. Gue turun dong. Gue turun. Mas Andi, untuk hari ini kena 1,5 sesi ya. Jadi totalnya 1 jam. Tiba-tiba ya. Tapi emang gitu, karena gue juga kan pernah kan. Oh pernah? Gue pernah, karena gue aja di waktu itu kayaknya 2 jam deh. Tapi akhirnya sampai 3 jam. Karena pas di 2 jam ini, gue belum ketemu solusinya, apapun. Dari obrolan itu nggak solusi juga sih sebenarnya. Maksudnya lo tau pasti irisan udahan sama yang itunya gitu. Nah, si yang 2 jam yang pas 2 jam ini belum ketemu si irisan itunya. Jadi masih lanjut lagi. Nah, baru tuh yang ke-3 jam baru yang ya udah kalau kayak nah itunya kan pasti ya udah nanti kesini lagi deh gitu. Iya, cuma nggak mungkin dong dari tiba 2 jam terus alarmnya nyala. Gitu. Mas Andi mau sekedar info aja, ini kita udah kena 1 sesi kalau masih. Iya, kan kalau kayak gitu nanti dia nggak. Mungkin iya sih, mungkin dia psikolognya ngerasa takut bikin nggak nyaman ya. Cuman kan gue jujur lebih nggak nyaman 6,5 aja. Gue udah mikir 6,5 karena pas hari. Jadi itu kan gue kepikiran mau ke psikolog tuh misalnya hari Senin kepikirannya. Akhirnya gue mau janjian hari Rabu. Nah hari Selasa gue nggak ngerasa kenapa-napa alhamdulillahnya. Bahkan di hari Rabu gue juga ngerasa happy aja, gue tenang aja. Gitu. Malah gue pikir apa nggak usah jadi ya ke psikolog, lumayan 6,5 kata gue. Ini malah lewat ya kan. Iya makanya, ya betul. Tapi kan ya gitulah, pokoknya kita agak susah yang gue bilang tadi tuh ketika kalau misalnya di stop tiba-tiba disaklekin 2 jam. Takutnya ya ini kan belum ini jadi lu nggak tahu jadinya. Siapa tahu si 2 jam ini masih nanya, gue 2 jam itu masih nanya. Dia belum ngasih tahu lo tuh. Belum sama sekali. Gue masih di lo apa yang rasain gini itu kan masih ngulik ya. Iya masih ngulik ya gitulah pokoknya. Nah, tapi lu agak berat juga nih. Agak gue sih udah gue berarti ya kali kedua nih ketemu orang yang juga ngalamin anxiety. Satu siapa? Ada namanya Pandu, dia waktu itu di orang Jakarta. Dia bahkan naik pesawat, sampai naik pesawat tuh nggak berani dia. Kayak gitu. Gue juga sama. Cuman bukan karena anxiety-nya sih. Oh dia karena anxiety. Kalau gue emang nggak berani. Ada kejadian sedikit nih. Ini cerita. Boleh. Pesawat ya. Gue tuh naik pesawat tuh waktu kecil doang, Nat. Karena kebetulan bokap gue kan kerja di mutasi terus ya. Kalimantan sama Jakarta. Jadi gue udah lupa lah pengalaman naik pesawat nih. Nah waktu gue kerja di Metro, itu pertama kalinya gue dapet tugas keluar kota ke Jogja. Gue dikabarin, minggu depan kita berangkat ke Jogja. Jogja mas, naik apa? Naik pesawat nih San kayaknya. Jangan gue deh mas. Kenapa San? Justru anak-anak banyak lah yang pengen keluar kota ya. Iya. Udah pasti kayak gitu orang-orang itu. Gue karena gue tahu naik pesawat, gue bilang, mas, mending jangan gue ganti aja. Gue itu sama itu apa ya? Lo nggak bisa reimburse untuk naik kereta aja gitu? Karena itu udah dibiayain sama panitia sana. Harganya sama BTW. Iya kali ya. Harganya sama sih, tapi lebih cepat aja. Nah mungkin ngejar efisiensinya. Waktu, iya. Karena berangkat di hari itu juga. Nah, gue kan saking deg-degannya tuh ya. Itu kan pertama kalinya lagi. Kalau berarti jadi ini naik pesawat? Jadi. Meskipun lo takut itu? Malamnya gue udah nggak tenang. Apalagi, aduh ini kepanjangan, gue ceritanya ini dulu aja. Oke. Gue nih kalau mau cerita emang gak suka kemana-mana. Kira kan si take off itu? Si take off. Set udah, nyampe di sana, ada 5 media lah yang diundang. Satu ini yang cowok tuh cuman kantor gue doang, dari Metro doang. Sisanya perempuan semua lah. Nah yang satu bilang, tadi kita satu pesawat loh sama Vincent. Kata gue, Vincent siapa? Vincent Rompis. Masa? Yang bener? Iya bener. Dia duduknya di mana kata gue? Di 1C. Lah, gue 5C. Maksudnya gue deket banget. Cuman karena saking deg-degannya. Betul. Gue nggak sadar, sampai gue nggak tahu siapa-siapa. Iya. Ya itulah. Iya betul. Intinya gitu.
Aneh. Tapi emang agak gue nggak tahu sih ya, tiba-tiba dapat hal itu kan kayaknya lo overthinkingnya berlebihnya luar biasa tuh. Iya sih. Karena si anxiety itu kan nggak main-main ya. Maksud gue kalau lo udah tiba-tiba pikiran lo dipengaruhi, badan lo dipengaruhi sama pikiran lo kan udah, gue sih belum pernah ngalamin, tapi itu kayaknya sangat berat berarti sekali. waktu ke psikolog bukan karena itu? Enggak. Gue bukan karena anxiety. Oh iya juga. Kan ada masalah aja gue. Tapi memang ke psikolog tuh bukan karena, seharusnya ya menurut gue nih, ke psikolog itu karena pugu ketika lo sehat-sehatnya menurut gue. Karena biar menjaga kestabilan. Iya. Kalau misalnya udah gini banget terus lo ke psikolog kayaknya psikolognya juga, ini gue nggak tahu sih ya, psikolog juga kayaknya agak berat ya, gitu. tugasnya. Dan biayanya juga kan sebenarnya kan bervariasi tadi itu. Tapi kalau misalnya lo dari yang sakit banget habis ke psikolog kan kayaknya butuh berjam-jam ya, gitulah. Itu terserah lo pokoknya. Tapi menurut gue ke psikolog itu kayak ke dokter gigi aja gitu, kayak 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu emang harus rutin. Penanganan sebelum akhirnya makin parah lah ya. Betul. Nah, Apa? kan dari tadi ngomongin sedih mulu nih kayaknya. Menurut lo nih, lo berapa tahun berarti nih tahun ini? Apa nih? Umur lo? Kita sama nggak sih? 26 ya? Gua 25. Oh 25? 26. Oh lo 26. Oh kita cuma 1 tahun ya berarti ya? Oh. Oke, selama 26 tahun. Ada nggak satu momen yang menurut lo, anjing nih gue bahagia banget hari ini? Waduh, banyak ya. Cuman mungkin, ini balik lagi ke ini ya, pas bokap gue meninggal. Apa tadi sampai mana tadi? Bokap lo? Oh iya. Kan gue lagi ngomongin kebahagiaan, kenapa Iya, lo tapi ngomongin? di balik duka gitu ya. Oke. Di balik kesedihan, pas gue pikir-pikir, oh ternyata alhamdulillah juga. Jadi gue sama bokap gue tuh menurut gue ya, mungkin pas dari remaja lah, gue ngerasa komunikasi gue nggak sedekat sama nyokap gitu misal. Sama maksudnya. Oh oke. Oh, penonton juga ngerti kok. Harusnya kalau gua salim. Gak usah dikasih tahu. Takutnya Jadi nonton, maksudnya- biasanya nonton. Apa? Enggak, terus ya. Oh iya. Rata-rata omongan gue sama bokap gue tuh kontekstual lah, misalnya apa suruh ke bengkel, suruh ngapain. Iya, cuman itu aja gitu. Enggak yang kehidupan, Seputar sosial, iya, bener. kabar kayak gitu. Ya, oke. Pas tapi alhamdulillah pas saya gue meninggal tuh gue bisa, padahal gue kan ya walaupun deket sih ya Jakarta, cuman alhamdulillah tuh masih bisa nguburin, ngajiin, ngangkat sampai alhamdulillah ngazanin. Oke. Jadi bener-bener sampai gue anak pertama yang lihat jenazahnya gue. Oke. Walaupun gue dari sana, gue OTW, ternyata mama gue nggak bisa ketemu tuh sekeluarga. Karena kan alasannya COVID. Walaupun ayah gue bukan COVID sih. Cuman karena waktu itu masih tinggi COVID ya. Iya, jadi diwaspadai lah ya. Oke. Akhirnya karena gue penasaran kan, akhirnya gue ini masuk ke dalam, gue bikin video, gue selfie. Karena seminggu setelah gue tuh, seminggu setelah gue meninggal, gue tuh wisuda. Jadi ayah gue meninggal seminggu sebelum wisuda. Oke. Akhirnya gue bikin video gini. Nah itu posisi gue nggak nangis, Nat. Oke. Gue ngerasa sama malah, ya ini mulang nih ya, gitu. Ini. Gue bikin video. Oke. Ya maksudnya alhamdulillahnya gue masih dikasih buat ngurus terakhir kalinya lah ya, walaupun sebelum-sebelumnya. Karena ya gue juga udah sering keluar masuk rumah sakit. Oke. Cuman pada saat itu, ya gue jadi mikirnya, gue masuk nanti juga insya Allah sembuh lagi lah ya. Oh. Gue pikirnya gitu. Ternyata Lo itu. ininya gitu ya. Oke. Kenapa momen bahagia lo itu ya? Tapi gue bingung, maksudnya gue bingung juga sih kalau ditanya yang paling bahagia banget ya, bingung juga sih sebenarnya. Enggak, apa kayak lo Apa ya? Ya lo waktu Tapi itu gue tuh bahagia. Itu lo Net. bahagia tuh. Iya itu. Maksudnya, alhamdulillah gue yang bisa sampai masuk ke dalam. Karena si keadaannya Gua memang COVID pertama, plus si keluarga lo tuh tidak bisa, karena keadaan ya, tidak bisa membantu itu mungkin kali ya. Jadi lo yang kayaknya satu orang one man show untuk ini bokap gua, tapi gue bisa bantuin semuanya, gua ada gitu di situ, gitu kali ya. Iya gitu. Maksud gua ya, kenapa Yang benar-benar bahagia gitu ya. Itu juga bahagia. Iya bingung sih. kesannya kayak kesannya lu bahagia bokap lu meninggal. Tapi kan enggak. nah itu dia loh. Kenapa kebahagiaannya itu ya? Nggak tahu ya nanti.
Tapi lo bahagia tuh, maksudnya ya yang gue bilang Bersyukur itu lah tadi ya. mungkin kali ya, ya bisa bokap lo mungkin udah nggak bolak-balik rumah sakit lagi. Lo juga bisa merawat dia untuk terakhir kalinya gitu kali ya. Bisa men-take care gitu. Apapun berarti mandi, kalau mandi ini nggak, segala mandi macam. dari Mandi kan ada yang lain ya. Oh, dimandiin di rumah sakit. Iya. Oh, kayak gitu tadi masih protokol COVID. Iya betul. Tapi gue betul. pas petinya udah jadi nih, pas mau dibawa masukin ke ambulans, gue sebenarnya agak suzon. Karena gue belum lihat ayah gue dalam peti. Walaupun petinya berat sih. Cuman Lah lo kan yang gotong, lo nggak gotong? gue gotong, berat banget. Cuman maksud gue nggak lihat ayah gue dalam peti. Jadi gue, wah, kan namanya COVID kan waktu itu banyak pemberitaan aneh-aneh lah ya. Iya. Dan ayah gue meninggal pun termasuk cepet. Jadi mama gue balik, ternyata ayah gue udah meninggal. Mama gue balik nih ganti baju. Ibu lo balik nih gara-gara abis Ayah gue masuk ke ruang dampingin. Abis nemenin. Awalnya dari subuh masuk ke IGD, Oke. jam 11 masuk ke ruang apa sih kalau misalnya COVID tuh? Isolasi. Nah, ruang isolasi sendiri. Akhirnya kan nggak boleh masuk. Mama gue mandi. Mama gue mandi, ditelepon langsung. Cuman bilangnya nggak meninggal. Bilangnya, ibu boleh kesini dulu sebentar. Cuma mama gue mikirnya mungkin susah minum obat atau apalah. Ya mbak, Yesus nanti saya ke situ lagi ya. Saya mau mandi dulu katanya. Nyokap gue mandi, makan segala macam. Ternyata itu udah diumumin, udah mau ngasih tahu kalau bokap gue meninggal. Jadi secepat itu, dan karena COVID kan waktu itu pemberitaannya aneh-aneh. Adalah, nah ini kan gue basicnya emang overthinking. Jadi Emang pemikiran lo apa? Di peti itu apa emang? nggak tahu. Tapi ya karena gue belum pastiin. Tapi gue sama adik gue gitu, bercandanya gitu ya. Tapi kan kita nggak lihat ya, di peti itu ayah ya. Jangan-jangan bukan ayah lagi. Apa kali? Cuman emang berat sih. Iya berarti emang. Tapi beneran bokap lo kan itu? Pada akhirnya? Gue kan nggak lihat. Loh, yang pas di peti, lo katanya lo Yang gua lihat nguburin itu- segala macam. Tapi kan mukanya nggak dibuka, nggak lihat, nggak merhatiin lagi gue. Ya Allah, aku Iya, harusnya kan mukanya kelihatan. Kan di peti mah udah nggak dibuka lagi, Nat. Sama peti-petinya dimasukin. Oh iya juga ya. Iya. Lalu berarti ngelihat bokap lo pas kapan tuh? Pas belum dimandiin. Masih di sebelum matras apa sih ya kasurnya itu sebelum dimandiin. Iya. Sebelum dimandiin lo lihat dulu, habis dimandiin udah tuh. Nggak tahu, tiba-tiba Nggak udah. tahu, oh. Ini jenazahnya udah siap. Enggak, itu bokap lo udah pasti. Gue nggak tahu juga ya. Tapi kok oke. Itu beneran momen bahagia lo, itu beneran itu momen bahagia lo Itu beneran. bahagia. Cuman ya kalau ditanya momen bahagia banyak juga sih. Cuman Yang pas paling lo nanya- ultimate gitu apa lo sarjana itu lo nggak bahagia? Sarjana? Iya. Wisuda. nggak sebegitunya sih ya. Cuman mungkin ini balik lagi ke lo tadi sempat nyinggung ya. Ya mungkin pekerjaan gue yang sebelumnya ya di Metro. Karena gue kan tipis-tipis musisi lah ya. Oke. Jadi gue bisa ketemu, bahkan bisa ngobrol. Ada satu momen gue sebenarnya waktu itu lagi ngedit dan tim gue nih nggak ada yang masuk kecuali gue. Jadi gue doang. Gue mau ngejar editing. Tiba-tiba gue ditelepon sama produser, San, bisa ini nggak wawancara Ahmad Dhani? Lagi ngerjain ini kata gue. Ahmad Dhani. Lu wawancara Armada? Udah jadi ya, kok jadi ngaco. Lu wawancara Ahmad Dhani? Iya, alhamdulillah. Kayaknya gue juga kayaknya pernah sempat lihat deh. Ih, gila. Itu makanya pas pas produser gue nelfon, wah itu gue nih nggak bisa dong, gue lagi mau ngejar ini. Kok lu bilang nggak bisa? Nggak, awalnya. Oh, oke. Gue bilangnya gini, ya nggak bisa, ini kan lagi ini. Awalnya gitu. Tapi kan Ahmad Dhani yang dia kasih tahu. Cuman kan gue bingung juga karena di TV itu kalau ini Metro ya maksudnya. Oke. Buat dapetin campers aja kita perlu booking. Dan booking Gua tahu itu gara-gara The East. Oh ya. The East tuh ngasih tahu itu bahwa kalau lo mau liputan, campers harus disiapin, tim harus disiapin, kita yang booking. PA itu Iya, kerjanya betul. PA. Iya, Nah, sedangkan sering kali kalau dadakan kita nggak dapet. Karena udah ini semua kali ya. Gue bingung dong. Aduh, gimana masa gue semua? Tapi gue mikir juga tuh. Ntar gue nanya kan, ini yang wawancara siapa? Kalau misalnya sama TV-TV lain, sama media lain lah ya. Dia kayak press conference gitu. Iya, masih agak gampang. Oke. Cuman pas dia bilang, enggak San, ini kita doang. Nanti kamu doang. Tapi kan agak ini juga ya. Agak Jiwa musisi lo pasti tersenggol-senggol. Iya, masa gue sendiri. Iya. Akhirnya gue pikir, ya ntar pikirin dulu deh, ngira-ngira dulu nih, kejar-kejar. Akhirnya, ya udahlah, bodo amat. Gue wawancara sendiri, gue megang kamera, gue wawancara. Udah wawancara.
Apa perasaan lo? Ya deg-degan. Gue ke rumahnya itu studio yang Iya, yang legend itulah. malah tadinya gue mau speak, Mas, saya mau ngambil gambar latihan. Oh tapi ini bukan dewanya, ini triadnya. Nanti kan kita mau bahas dewanya. Nggak nyambung gitu, nggak apa-apa sih Mas. Padahal gue udah nggak apa-apa sih Mas, cuma kata dia, tapi nggak usah deh Mas, soalnya ini gambarnya triad, bukan dewanya. Sedangkan waktu itu gue wawancara buat dewa yang orkestra itu loh. Oh. Dewa, konser dewa orkestra. Itu yang masih sama vokalisnya masih akur. Ya sampai sekarang juga akur sih. Enggak sih kayaknya. Enggak ya. Vokalisnya yang itu kan? Once. Iya, Once kali. Enggak sih harusnya. Nggak tahu lah. Itu ya. Tapi lu menurut gue ya, lu kayaknya orangnya nggak terlalu ngoyo gitu dalam kehidupan ini. Nggak terlalu lu mau menggapai sesuatu. Lu mau menggapai sesuatu nggak sih, Sat? Gapai. Apa? Cuman mungkin nggak ambisi kali. Iya, itu. Gue tadi mau ngomong itu sih, cuman kayaknya ambisius tuh terlalu ini banget gitu. Nggak ambisius lo ya, tapi ya. Makanya, Tapi gue butuh sih itu, karena emang apa? gue ngeliat teman-teman Ambisius gua. tuh butuh maksudnya? Iya kayaknya, karena gue ngeliat teman-teman yang menurut gue ya teman-teman gue ada yang wah dia sukses nih, gue tahu nih perjalanannya. Tapi emang harus butuh itu. Sedangkan gue tuh orangnya Iya betul, San. sedapatnya kalau gue tuh. Nah, itu Orangnya kali itunya kurang. lu berarti belum. Gue pun di lingkungan kantor pun gue termasuk yang padahal misalnya gue mau nih, cuman gue mau nunggu ditunjuk. Nah, itu dia tuh kayaknya. Kalau nggak gini pertanyaannya deh. Menurut lo, bahagia tuh apa? Bahagia. Iya. Bahagia tuh apa ya? Ah, Bahagia Susah ya? salah satunya mungkin pas kita nyaman dalam arti ya ini alhamdulillah nilai nafasnya lancar. nah itu dia dari perjalanan lu itu kali ya. Maksudnya dari background story itu, jadi lu sekarang bisa menemukan kebahagiaan lu tuh gara-gara ya gua dari dulu punya anxiety yang napasnya aneh-aneh, sekarang gue bisa, maksudnya napasnya tidak stabil, terus sekarang bisa alhamdulillah. Nafas nggak kepikiran Iya, tuh enak, alhamdulillah. Wah gila itu. Nah mungkin kayaknya gara-gara itu menurut gue San. Jadi lo nggak ambisius nggak apa-apa. Yang penting kebahagiaan lo udah dapet. Ya nggak sih? Iya. Kebahagiaan lo karena di bawah gitu. Bukan maksudnya kebahagiaan lo adalah rendah ya. Maksudnya si standar kebahagiaan lo tuh gampang lo gapai. Nggak gampang juga sih. Maksud gue, ngerti lah maksud gue kan? Walaupun ya pasti kita punya mimpi ya. Iya. Cuman mungkin gue juga butuh sih ambisi itu. Cuman gue Nah, cuman kan dari cerita lo itu, kayaknya kalau misalnya ke sana, gue takutnya ada sesuatu lagi, biar takutnya ada balik lagi ke masa itu, takutnya gue ini lagi, jadinya kan, yaudah deh, nanti aja gitu. Gitu nggak sih? bisa jadi kali ya. Karena lo tidak ambisi, gara-gara ya lo punya pengalaman itu gitu. Iya. Gue kalau ambisi, takutnya gue capek mungkin, takut bisa overthinking, terus balik lagi nih ke lingkaran itu lagi, gue jadinya yaudah deh nanti kalau misalnya gue ambisi takutnya kayak gitu, jadi yaudah dah gimana hidup bawa gue aja gitu gak sih? Iya mungkin salah satunya. Karena gue kan emang kena pengurangan di kantor. Cuman sebelum kena pengurangan tuh gue emang niat resign. Bukan resign sih, lebih tepatnya gue nggak lanjutin kontrak. Karena gue ngerasa ya mungkin emang gue nggak cocok kali kerja di media ya. Karena jam kerjanya kan gitu. Sedangkan gue bukan orang malam kalau menurut gue. Gue tuh pengen dapat kerjaan yang gue pagi sekali nggak apa-apa deh. Asal pulangnya sore. 9 to 5 lah ya. Iya. Itu. Ya emang berarti lo emang beneran gara-gara standar menurut gue nih standar kebahagiaan lo gampang digapai gitu aja kali ya bahasanya ya. Gue takutnya pokoknya standar kebahagiaan lo gampang digapai. Jadi yang lain-lain mau lo gapai tuh nanti aja lah, yang penting gue udah gapai kebahagiaan gue yang ini gitu gak sih? Iya. Iya mungkin ya gitu ya. Walaupun masih ada juga ya apa yang kita satu mimpi lo yang menurut lo mau kejar. Mimpi. Ini mungkin akhir-akhir ini ya. Boleh. Pengen jadi tukang cukur gue nak. Agak aneh ya. Kan maksud gue mau bilang mimpi lo di sini, tapi tukang cukur tuh tidak segitunya di sini gitu, ngerti gak sih maksud gue? Iya bisa jadi. Cuma kan salah satu yang pengen gue dapetin dalam waktu dekat gitu ya. Nah berarti lo short term lah ya? Iya mungkin ya itu target. Pengen sih. Lo kenapa mau jadi tukang cukur?
Karena akhir-akhirnya juga kan mungkin kalau lo lihat story gue, Iya negurin emang. orang. Iya. Itu Adek gua- lo, adek abang gua lo. tukang ojek, Abang lo lagi. Abang gua pernah. Oh, abang lo pernah ya. tukang ojek, tukang jahit, Iya. nah, sekitar rumah aja. Iya. Kenapa? Kenapa? Nggak apa-apa, gue pengen. Gue seneng nyukur. Kan itu nggak ada. Terus karena itu masih kaitan sama tadi ya, gue kan kerja di media itu jam kerjanya gitu ya. Nah kalau misalnya gue berandai, kalau boleh berandai-andai, kalau misalnya nanti gue punya tempat nyukur sendiri, gue pengennya sih gue ikut nyukur gitu. Kalau Iya. nanti, jadi terserah gue yang ngatur jamnya. Iya betul. Tukang cukur rambut paling pagi mungkin jam berapa di sini? Jam 9 Iya, mungkin jam ya. 9, jam 10 lah. Gue Ya. pengennya jam 7. Kalau bisa ya gue buka aja. Kalau ada yang Jam datang, 4 udah kelar gitu ya. jam 4, jam 6 lah. Iya. By the way, ini gue bukan menertawakan kenapa dia mau jadi tukang cukur. Menertawakan tukang cukur, tapi yang gue tahu, yang gue kenal dia tuh maksudnya gue tidak pernah melihat cerita itu. Cerita lo tiba-tiba mau jadi tukang cukur. Nah, gue nggak pernah lihat itu tuh. Lo kan tiba-tiba ujuk-ujuk motong rambut adek lo aja. Kan gue nggak tahu nih. Dia kenapa nih tiba-tiba, makanya dia pas bilang gue mau jadi tukang cukur. Ya gue agak Iya, gua paham. agak menggelitik karena gue nggak tahu tuh si background story lo kenapa tiba-tiba kesimpulannya adalah jadi tukang cukur gitu. Tapi nggak apa-apa. Aneh juga sih. Nah, kalau menurut lo kenyamanan itu adalah patokan kebahagiaan, berarti lo sekarang udah bahagia ya? Alhamdulillah bahagia. Walaupun ada pengen gitu ya. Ya kayak lo lah udah nikah ya kan. Pengen lah kita nikah. Jangan diungkapin nikah itu nggak Bukan. Maksud gua bahagia nikah karena mungkin gua bahagia nikah. Kan belum tentu lo. Ngerti nggak maksud gua? Kebayang nggak? belum tentu kalau gue yang nikah. Iya gitu maksud gua. Kan ini menurut gua kan ini beda-beda nih ya. Ya itu terserah lo. Kalau misalnya lo nikah bahagia berarti emang ya udah nikah gitu. Kalau gua kan ya memang gua bahagia menikah. Kalau misalnya itu sekarang lo belum menggapai terus jadi patokan kebahagiaan, ya enggak juga, ya nggak tahu lo gimana. Iya. Lo akan nikah tuh akan membuat lo bahagia nggak ya kan kita nggak tahu. Ya doanya kan semoga ya. ya Maksudnya semoga. pengen ya adalah Target mungkin gitu ya. Kalau boleh bilang iri mungkin ya di antara teman-teman gitu ya. Gue bukan soal pekerjaan tapi lebih ke, Ada yang nemenin gitu kali ya? iya, rumah. Misalnya, apalagi kalau lu punya rumah gitu kan, Iya. Udah berusaha belum tapi? ya itu masih mungkin. Nah, ya gimana caranya lo yang tidak ambisius untuk mengejar hal itu, tapi mau hal itu ya susah. Cuman ya memang harus pelan-pelan. Aduh, gue sedikit ketampar nih, sorry ya. Bener juga sih tapi. Ini kalau Lo mau itu ya lo kan udah nikah, berarti lo menikah kan? Tapi lo belum berusaha, ya gimana caranya? iya bener. Ya itu. Iya, bener juga sih. Tapi ya nggak apa-apa juga, jangan trying so hard aja gitu, santai aja. Iya. Nggak harus berlomba-lomba, nikah bukan perlombaan. Betul. Santai, jalan santai nikah tuh. Mau nyampainya kapan juga terserah lo. Keringatan dikit nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Kalau bisa malah jangan keringetan. Jangan. Santai aja dalam keadaan yang relax aja. Relax. Menurut Itu gua, cut aja kali ya. Enggak. menurut gua ini obrolan cukup membuat gua kaget karena gua baru ketemu lagi dari 2000 berapa tadi 2010. Kayaknya kemarin-kemarin juga kita udah ketemu pas udah segede ini ya. Cuman ya udah sekelibatan gitu aja kan. Gua nggak pernah ngobrol terlalu dalam gitu untuk ini. Sekarang ketemu lagi ya. Sebenarnya ini salah satu trigger gue juga sih. Apa tuh? Ketemu orang-orang lama. Oh iya, punya tempat ya, punya wadah ya. Kadang-kadang gue ketemu orang lama tuh, wah ini gue pasti kan proses tuh si otak gue tuh. Ini gue ngapain aja waktu dulu sama dia, gitu-gitu loh. Iya. Jadinya kangen gitu, jadinya bahagia gitu. Apapun gue mau ceritain, lo gimana, gitu-gitulah. Kayak tadi gitu aja gitu. Seneng gue. Salah satu trigger kebahagiaan gue tuh bertemu orang-orang yang sudah lama tidak bertemu.
Itu dia. Lo ada satu kebahagiaan yang menurut lo kalau misalnya lo sedih terus gue mau ini dah. Apa tuh? Si itu tuh si jalan pintas menuju lo biar nggak sedih itu. Lo punya nggak? Kayak lo tiba-tiba gue sedih ya. Ngapain ya? Nyukur gitu. Si nyukurnya ini apa nih menurut lo? Mungkin ada nggak satunya? Cuman biasanya cara gue. Iya, cara lo biar waras lah gitu. Punya nggak lo? Nggak usah dipikirin kali ya. Tapi mungkin klise, cuman bener nggak usah dipikirin. Oh, jadi lo happy aja gitu, nggak usah. Aduh, enggak. Kan hidup kita bukan cuma di dunia. Oke. Aduh, ini sebenarnya nariknya kesana-sana lagi sih. Cuma kurang lebih gitu lah. Hidup bukan cuman. Kalau sedih, ya udah sedihnya bakalan bentar gitu. Nanti juga akan senang lagi gitu kali ya. Iya. Walaupun sedihnya masih ada, cuman ya namanya itu ya mau nggak mau harus dilawan kali ya. Mungkin ada orang yang sedihnya, tapi ada juga sih momen lagi sedih tapi enak juga nih sedih. Karena pernah nggak sih ngerasa sedih? Betul, di embrace. Karena apalagi gue tuh playlist gue tuh lagu-lagu melo-melo gitu. Walaupun musik lebihan, cuman emang kalau dengerin musik yang ini gue banget. Jadinya ter apa ya namanya ya? Iya. Itu kayak gitu tuh apa sih namanya? Apa sih? Disetujui gitu loh. Apa ya namanya kalau disetujui sama semesta gitu loh. Ya, lo sedih. Iya, lo sedih nih. Tapi semua orang tuh semesta nih mendukung bahwa lo sedih gitu tuh. Jadi embrace. Sebenarnya guanya yaudah emang ada gitu kan momen. Tapi sedih tuh kadang enak. Iya. Cuman betul. Kalau bisa jangan sedih ya. Iya. Kalau bisa nggak apa-apa sedih tapi jangan berlarut mungkin. Nah gitu. Aduh. Sudah sepertinya itu saja. Lo ada mau project ke depannya, mau ada yang dipromoin atau apa gitu? Lo lagi nggak ada apa-apa ya? Paling itu aja sih. Kalau ada yang bersedia pengen cukur gratis ya kan? Enggak, gue beneran nih. Beneran ini? Beneran. Kalau pengen cukur gratis atau ya mungkin gue yang bayar karena bisa dibilang percobaan kan. Oke. Apa Instagram lo biar DM deh? Sandi Mandi. Kayak ini ya, apa namanya? Pasti gak ada yang tahu pasti. Nggak, Sandi Mandi kan. Iya pasti gak ada yang tahu. Manajemen ini, sabun mandi. Iya, gua tahu. Tapi pasti gak ada yang tahu. Lo tahu nggak kok? Sunday Monday lo nggak tahu? Nggak tahu ya. Lo juga bukan orang sini kan sebenarnya? Oh bukan. Itu 2010, 2011 itu lah ya. Ya begitu. Jangan lupa di follow akun Instagramnya Sandi Monday. Sandi Monday. Sandinya SANDI, Mandainya Monday Senin ya. Terima kasih banyak Sandi sudah sama-sama. Sudah ini juga nih. Karena abis ini dia mau latihan 17-an katanya gokil sekali. Nah, itu dia momen ketemu kita tuh di 17-an. Iya kali ya? Iya dong. Bukannya biasa aja, tapi enggak. Main terus kita main bola. Kan gue jadi ikut tim Asoka. Ya itu emang 17-an? 17-an. Yang nggak juara itu kita. Masa nggak juara sih? Enggak. Gue nggak tahu sih juara apa enggak. Cuman waktu pertandingan nih yang mau ke juaranya gue nggak main mungkin. Gue kan sebenarnya domisili beda. Oh iya. Bukan di situ gue. Emang lagi nginep aja. Iya. Begitu. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Sandi. Semoga ini bisa. Gue kebahagiaan kosong namanya. Oh iya. Tapi kan ini ya kebahagiaan kosong dan gelas kosong. Menurut gue. Terima kasih. Gokil ini teman. Kenapa? Keren. Apanya keren? Apa ya? Keren gitu. Mungkin gue tapi takut salah ngomong. Cuman ternyata wah. Apa sih nak? Diserang. Iya, udah makin keren ya. Iyalah. Gila loh. Enggak maksudnya kan. Iya makin keren. Iya. Ya gua ngerti maksud lo karena. Terus gue tiba-tiba juga maksudnya Sinata. Betul. Karena mereka pada sibuk ini besok. Kagak udah ada orang di sini. Tiba-tiba, anjir. Tiba-tiba bikin podcast kan. Agak ini ya. Iya. Gue yang kemarin lagi nyiapin persiapan 17-an, ini suruh podcast kan agak gimana ya? Podcast ya kan? Iya begitulah. Tapi keren bener. Siap. Semoga makin maju buat kebahagiaan kosong, gelas kosong. Amin. Makin banyak dikenal lah orang. Amin. Lo promosi juga dong ke teman-teman lo. Kan ada episode lo nih. Jadi teman-teman Sandi, lo pada tahu nggak Sandi Anxiety? Nih dikasih tahu sama dia nih sekarang nih. Tapi nggak apa-apa nggak gue kasih tahu. Apanya tuh? Si bagian anxiety ini. Nggak kalau misalnya. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa.
Terima kasih Sandi dan terima kasih yang sudah nonton. Kita balik lagi nanti di Kebahagiaan Kosong. Dadah.